Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saat ini berada, mohon izin untuk menyampaikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Fitriah dari SMP Negeri 8 Salatiga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Salatiga. Instruktur saya Ibu Diah Sulistiowati. Fasilitator saya Ibu Tengku Fridanenti. Dan pengajar praktik saya adalah Bapak Mahmudi. Langsung saja, mari kita mulai, yaitu setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi yang akan saya gunakan adalah model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya harus belajar di LMS dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Belajar bersama teman CGP dan fasilitator di ruang kolaborasi. Belajar bersama teman CGP di elaborasi pemahaman dengan instruktur. Belajar bersama teman CGP di lokakarya dan pendampingan individu oleh pengajar praktik. Dari situ saya bisa menyimpulkan saya menjadi banyak ilmu dan saya yang jelas harus banyak belajar. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah nilai dan peran guru penggerak erat kaitannya dengan filosofi KHD. Salah satunya, guru penggerak merupakan agen transformasi pendidikan yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang bertujuan yaitu menuntun segala kodrat, kodrat di sini kodrat alam dan kodrat zaman yang ada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, guru penggerak atau seorang guru penggerak harus memiliki kompetensi yang dapat diharapkan sesuai nilai-nilai guru penggerak, terutama berpihak pada murid demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang kehausan diberi air minum. Maksudnya apa? Saya ingin selalu mendapatkan ilmu terus menerus dan saya berharap bisa menyerapnya seperti orang kehausan diberi minum, pasti airnya akan masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah yang saya harapkan setelah saya mengikuti mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Kemudian selain itu saya sangat bersyukur kenapa? Karena dapat tambahan ilmu, belajar bersama teman calon guru penggerak yang lain dengan fasilitator, dengan instruktur dan juga dengan pengajar praktik yang semuanya hebat. Dan saya juga senang dan termotivasi. Kenapa seperti itu? Karena setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ternyata sebagian nilai dan peran guru penggerak itu tanpa saya sadari saya sudah melaksanakannya. Selanjutnya, pembelajaran.
Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir, dan setelah saya mempelajari, saya juga berpikir. Nah, jawabannya adalah ini. Sebelum, saya itu merasa saat mengajar itu hanya transfer ilmu saja. Punishment saya gunakan untuk mengendalikan perilaku siswa, bahkan sering mengancam. Hayo anak-anak, kalau tidak gini nanti akan begini, gitu ya. Hanya berorientasi kognitif saja, minimal KKM, dan saya juga tidak memperhatikan potensi siswa saya. Tetapi sekarang, nah, saya seperti ini ya. Saya harus merangsang siswa menemukan konsep. Punishment bukan utama, tapi teladan dari saya itu yang utama. Memperhatikan potensi siswa, dan saya juga harus dapat melaksanakan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Karena saya ingin perubahan yang lebih baik pada peran saya sebagai guru di sekolahan saya dan peran saya sebagai pribadi guru penggerak, saya akan berusaha. Yang pertama, akan mengikuti pelatihan secara mandiri, baik itu daring maupun luring, dan pelatihan saya laksanakan. Saya akan memilih pelatihan yang berada di luar jam tugas saya sebagai pengajar. Jadi saya tidak akan merugikan siswa saya. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Selain itu juga warga sekolah, yang terutama pasti kepada kepala sekolah ya. Dalam proses pembelajaran saya akan menerima umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat, ataupun juga dari siswa. Kemudian saya akan menggunakan metode dan media yang menyenangkan dalam pembelajaran agar murid saya tidak bosan dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian saya akan mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah saya mengetahui filosofi KHD, sedikit atau sebanyak mungkin ya, saya akan menerapkannya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga akan bergabung dalam komunitas praktisi MGMP sekolah, MGMP kota, dan komunitas praktisi yang lainnya. Kemudian saya akan mengupdate kemampuan diri saya dalam hal penguasaan keterampilan abad 21 agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, bersama siswa saya akan selalu membuat kesepakatan bersama, dan yang disepakati oleh seluruh siswa dan siswa dengan berpedoman kesepakatan belajar inilah pembelajaran kita buat sesuai dengan apa yang diinginkan siswa saya. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan berupaya memunculkan ide-ide baru dalam kegiatan sekolah, di mana kebetulan saya juga selain sebagai wakakurikulum, saya juga adalah ketua adiwiyata sekolah, yang dimana saat ini banyak aksi-aksi yang harus dikeluarkan dalam menghadapi lomba adiwiyata tingkat nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan dari koneksi antar materi tugas 1.2.A.8 modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak-banyak salah kata ya, terutama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.